Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puja beserta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana ia telah banyak memberi kita nikmat seperti nikmat iman dan nikmat Islam. Terlebih lagi nikmat diutusnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa baginda kita tidak akan merasakan apa itu Islam. Tanpa baginda kita tidak akan merasakan apa itu iman. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat berangkaikan salam, salawat bermahkotakan salam. Marilah kita hatur sembahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, Habibullah, kekasihnya Allah, yang imannya sekuat baja, yang hatinya selembut sutra, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyaknya kita salawat, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah singkat saya yang saya mengingat akan datangnya kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dan setiap hari kita terlena dalam keasikan dunia. Kita sibuk dengan urusan kita pribadi. Kita sibuk dengan perhiasan. Kita sibuk dengan uang. Bahkan kita lupa bahwasanya hidup kita ini ada yang mengincar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Persoalan menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi, itu belum tentu. Akan tetapi yang namanya kematian sudah pasti. Siapapun dia dan setinggi apapun jabatan yang dipikulkannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan tujuan hidup kita, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang kaya boleh, menjadi pejabat tinggi boleh, akan tetapi jangan lupa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan solat 5 waktu, kepada orang tua, kepada guru kita taat, kepada sesama kita berbuat baik. Kalau demikian yang kita perbuat, maka bahagialah kita di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi kalau kita tidak mau mendirikan solat, kepada orang tua, kepada guru kita tidak taat, tunggulah kesengsaraanmu, tunggulah kebinasaanmu, yakni di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan apa itu kematian. Ayat di atas kita sudah mengetahui, setiap orang yang bernyawa, setiap orang yang merasakan apa itu kehidupan akan merasakan kematian. Gak pandang dia seorang raja, gak pandang dia seorang ulama, kaya, miskin, semua itu sama. Bahkan kematian ini bukan hanya untuk manusia saja, bahkan hewan, jin, tumbuhan,
dan seluruh makhluk Allah akan merasakan kematian. Dan kematian ini Allah ciptakan sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan di dunia ini ada namanya orang kaya, ada yang miskin, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk, ada yang hidup dengan kekayaan, ada yang hidup dengan kemiskinan. Maka daripada itu Allah ciptakan kematian dan hari akhir sebagai pembalasan apa yang kita perbuat di dunia. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan, dan setiap keburukan akan dibalas dengan siksaan. Dan diawali perhitungan kita di akhirat kelak ialah solat. Kenapa harus solat? Inna awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salah. Fa in suluha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal yang pertama dihisab di yaumil qiyamah ialah solat. Apabila baik solat kita, maka baiklah seluruh amal kita. Apabila solat kita buruk, maka buruklah seluruh amal kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishun abadan. Bekerjalah untuk dia di duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya ialah urusan duniawi bisa kita tunda seakan-akan kita hidup selamanya. Wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Maksudnya ialah kalau sudah berkaitan dengan urusan akhirat, jangan ditunda akan kita mati esok hari. Ad-dunya nisfun mizahul maudah. Dunia ini hanya separuh dari sayap nyamuk. Kalau kita kejar dunia, maka takkanlah dapat. Kalaupun dapat, pastilah tak banyak. Kalaupun banyak, pastikanlah tak puas. Akan tetapi, kalau kita kejar akhirat, sudahlah dapat, sudahlah banyak. Sudahlah banyak, sudah pun puas. Sudahlah puas, akan kekal abadi selamanya. Oleh karena itu, selagi Allah beri kita nikmat hidup di dunia ini, Allah beri kita kesehatan jasmani dan rohani, Allah beri kita kekuatan iman dan Islam, maka daripada itu jangan sia-siakan kesempatan ini dengan mencarikan amal kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Terlebih lagi Allah temukan kita di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu apakah kita masih bertemu di Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu. Ajal sudah di tangan Allah. Itulah rahasia Allah kepada kita. Maka janganlah sia-siakan kesempatan bulan ini dengan mencari bekal kita dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syair mengatakan, Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surgamu, dan aku tak tahan di nerakamu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dalam hakikatnya kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum